Yuk. Bentar. Ini ada yang balas komen gue nih. Nggak ada yang nanggepin gue ya. Gila, gue ngedownload punya lu itu aja 1,5 giga ya Nat ya. Gila, berarti punya Rizky tuh ini banget. Nah, kok lu nggak pakai itu skrip? Nggak usah. Gua kayaknya yang butuh skrip. Kelihatan ya kalau gue yang pakai skrip ya. Kelihatan. Ini beneran boleh di ini? Ada. Iya, nggak apa-apa. Nah ya Ceca itu bisa dong gue bacanya Nat. Yang mana skrip lu? Iya boleh kan ya? Emang boleh ya? Pakai ini ya? Boleh. Aduh. Lu ngomong apa ya Nat? Pelan-pelan nggak sih ngomongnya? Nih. Ini membalas gue nih. Siapa? Saya nggak pakai. Nggak ada yang di-cut sih Bu. Saya mah pas 30 menit sampai 1 menit buat perkenalan di awal. Ya udah tabas aja, jangan dikat-kat. Ayo. Nggak boleh ya? Dulu kan. Nah, tapi nanti ininya muka gue kelihatan nggak? Harus kelihatan jelas katanya muka gue. Nah di sini ya Nat ya. Jadi kamu kelihatan nggak ya kayak gitu? Udah lu pencet? Udah. Kelihatan nggak ya kayak gini? Nggak bisa kelihatan. Kelihatan kan Nat dari situ Nat? Kelihatan loh. Ketutupan dulu sih Nat. Tangan gua kan cuma sampai sini. Kayak gini nih. Nah, gini ya. Jadi kamu jangan Kelihatan sebelah sininya angle-nya. kelihatan ya. Aduh, wah. Motifnya. Aduh, apa nih ya? Ya ntar dulu. Salam. Saya manggil kamu. Nat, lu jangan kesel sama gue ya Nat. Iya. Emang apa yang kita tanyakan? Tuh ya, salam. Apa lagi tadi tuh ya? Salam inti. Salam beri nyaman. Terus beri nyaman. Lu berisik. Siapa sih itu Nat? Beri nyaman. Asas. Lihat apa? Inti. Nat beneran nggak apa-apa kali kalau lu mau lihat Nat. Nggak usah. Telur itu dah jadi Nat yuk. Aduh, sama Mbak. Masih ada Rian kah? Siapa? Nah, jangan ini ya, lagi take video, oke? Wih, iya Nat, kelihatan banget kertasnya. Enggak sih. Kelihatan sampai mana? Enggak, kelihatan yang ini doang, yang ini yang kelihatan nih. Ini yang kelihatan, kalau itu juga nggak kelihatan nih. Saya minta tolong William untuk ganti rugi semuanya. Permisi. Biasa aja. Coba lu buka, Nat. Wih, kelihatan Nat. Lu ngebukanya tinggi. Lu ngebukanya tinggi banget. Coba Nat yang lu 1, 2, 3. Oke, buka lagi. Lagi dibuka lagi.
Buat video apa sih dibuka ini? Serem ya kelihatannya. Kelihatan Mbak Nov, kita ini cuma berdua masalahnya, nggak ada kipal ininya, nanti kita tag ulang lagi. Iya, udah 30 menit tag ulang. Ini kertas itu nggak apa? Oh gini aja. Salam ini aja gitu. Salam inti. Ini aja Nat, bentar. Inti 100.000. tak kutuk gitu. Berapa keluarga terus beasiswa oke dah Enggak. beasiswa bisa membuat kelas menggunakan beasiswa jadi panutan terus tuh ubah perilaku manage waktu terus itu ubah perilaku harapan. Dah tutup usia. Gua agak kesinian dah. Terima kasih kamu sudah datang memenuhi panggilan ibu. Iya Bu, mohon maaf Bu, sebelumnya saya mau menanyakan, tadi kata teman-teman saya ibu manggil saya ya? Iya benar, ibu memanggil kamu karena ada beberapa hal yang ingin ibu tanyakan kepada kamu. Kalau boleh tahu Bu, ibu mau menanyakan apa ya Bu ya ke saya? Tadi pagi ibu melihat kamu terlambat hampir 20 menit. Dan kemarin kamu terlambat juga masuk sekolah. Sebenarnya ada apa nak? Kenapa akhir-akhir ini kamu selalu datang terlambat? Saya minta maaf Bu sebelumnya. Saya juga nggak mau Bu begini terlambat ke sekolah. Tapi memang ada suatu alasan yang buat saya tuh memang terlambat ke sekolah Bu. Sebenarnya saya juga malu sih Bu sama ibu sebagai guru BK di sekolah, sama guru mata pelajaran juga yang dalam kelas. Saya sebenarnya malu Bu sama teman-teman saya juga, ya sering terlambat. Di sini ibu sebagai guru BK kamu, ibu bertugas untuk membantu permasalahan kamu. Jika tidak keberatan, kamu bisa bercerita kepada ibu. Sebenarnya iya sih Bu, ada yang pengen saya ceritain. Cuman gimana ya Bu ya, saya tuh kadangan nggak tahu gitu Bu harus mulai dari mana ceritanya. Terus saya juga nggak tahu harus ceritanya bagaimana sama ibu. Kamu pelan-pelan jelasin ke ibu, ceritain ke ibu. Ibu akan menjaga kerahasiaan ini seperti ibu menjaga kode etik dari guru BK. Tapi Bu, memangnya nanti kalau saya cerita nggak bakalan dikasih tahu sama yang lain? Ibu bisa pastiin ibu akan menjaga kerahasiaan ini. Jadi kamu bisa mulai bercerita dari sekarang kepada ibu. Pelan-pelan kamu jelasin sejelas-jelasnya. Iya Bu, jadi tuh sebenarnya saya tuh terlambat ke sekolah. Kadang itu tuh saya itu apa namanya bantuin jualan koran kadang setiap pagi, sama kadangan tuh misal kalau tetangganya mau beli telur gitu saya yang antarin kadangan itu, makanya kadang itu saya tuh terlambat ke sekolahnya gitu Bu.
Tapi sebenarnya tuh saya tuh nggak mau gitu terlambat, cuman kadangan bangunnya tuh kesiangan. Terus juga tuh kadangan saya harus ngantoin dulu kawan-kawannya, kalau udah selesai baru udah saya ke sekolah. Terus ibu makanya saya sering terlambat ke sekolahnya. Jadi kamu terlambat ke sekolah karena berjualan telur. Iya bu, sama ya itu koran gitu setiap pagi. Tetapi ibu sering mendengar dari wali kelas, ibu dapat laporan dari guru mapel bahwa kamu juga sering membolos di saat jam pelajaran. Hmm, betul sih bu, sebenarnya tuh nggak ada niat aku tuh mau bolos bu gitu, cuman tuh kadangan kan misal aku tuh mau nganterin telur ke tetangga itu butuhnya tuh jam 10 telurnya, jadi saya tuh kadangan masuk dulu ke sekolah, habis itu baru saya keluar dari sekolah nanti balik ke sekolah gitu sih bu. Kamu hadir ke sekolah, lalu saat jam pelajaran kamu keluar sekolah. Iya. Jadi kamu tidak ada di pelajaran guru mapel tersebut. Mm-mm. Jadi guru mapel taunya kamu membolos. Iya bu. Kamu di rumah sama siapa nak tinggalnya nak? Eh, saya tinggalnya sama ibu bapak saya bu. Kakak atau adik kamu punya? Adik nggak ada, tapi kalau kakak punya satu, tapi dia sudah menikah, terus sudah punya rumah sendiri, jadinya itu udah nggak tinggal lagi di rumah. Jadi yang tinggal di rumah itu cuman saya sama orang tua saya aja. Orang tua kamu masih ada, Masih masih lengkap. sih Orang tua kamu sehat? sehat. Oke. Sebenarnya nak, itu bukan tanggung jawab kamu dan bukan tugas kamu. Tugas kamu yaitu belajar. Sebagai seorang pelajar, kamu harus tahu kewajiban kamu itu apa aja. Kewajiban kamu belajar, mentaati peraturan tata tertib sekolah. Jika kamu sering terlambat dan membolos, berarti kamu sudah melanggar aturan sekolah. Itu tugas ayah kamu sebagai kepala keluarga. Seharusnya hal ini tidak kamu lakukan, nak. Karena yang ibu tahu, kamu mendapatkan beasiswa selama 3 tahun, benar? Iya bu. Kalau kamu masih sering membolos dan terlambat, beasiswa kamu bisa dicabut dari pihak sekolah. Ibu menghargai sekali usaha kamu untuk membantu orang tua kamu. Tetapi menurut ibu ini sangat berlebihan jika kamu mengorbankan pendidikan kamu. Iya Kamu sih. bisa kehilangan beasiswa kamu, nak. Sedangkan pendidikan itu salah satu jalan untuk kamu mencapai cita-cita kamu, untuk menggapai masa depan kamu. Iya sih bu, benar. Tugas saya di sekolah belajar, terus sekolah yang benar. Orang tua saya juga masih lengkap, terus juga masih sehat. Tapi ibu, kadangan itu ibu saya tuh sering sakit. Terus kalau bapak itu kerjanya kuli panggul gitu di pasar. Kadang tuh saya tuh nggak tega gitu bu ngelihat orang tua saya. Jadinya tuh saya tuh pengen gitu meringankan beban mereka. Tubuh jadi pengen saya tuh beli obat buat mama saya gitu, ibu saya di rumah supaya cepat sembuh, karena mereka kayaknya nggak punya duit deh bu, soalnya saya juga nggak jalan jajan supaya bisa nabung, makanya kadang saya terlambat ke sekolah buat itu jualin koran. Apakah orang tua kamu tahu kamu melakukan hal ini? hmm, Sebenarnya sih enggak sih bu, orang tua saya nggak tahu, ini inisiatif saya sendiri bu, orang tua saya nggak tahu menau, soalnya tuh saya nggak pernah cerita sih sama orang tua saya gitu bu.
Ibu sangat ibu sangat mengapresiasi kamu dalam membantu orang tua kamu ya. Tetapi ini bukan tugas kamu. Kamu jangan mengorbankan pendidikan kamu. Tetapi jika ini salah satu usaha kamu untuk membantu orang tua kamu, berarti kamu harus pintar-pintar memanage waktu. Kamu harus bisa mengatur waktu kamu. Jangan sampai hal ini mengganggu kamu. Jangan sampai hal seperti ini buat kamu tidak bisa menuju masa depan kamu yang lebih baik. Ibu tidak melarang kamu untuk berhenti. Ibu tidak melarang kamu untuk tidak melakukan hal ini lagi ya dalam membantu orang tua kamu, tetapi ibu berharap kamu tetap pertahanin beasiswa kamu. Ibu ingin kamu menggapai cita-cita kamu. Ibu ingin kamu tetap menjadi anak yang berprestasi. Karena ibu lihat di sini kamu berpotensi loh menjadi siswa berprestasi. Kamu sangat baik di akademis kamu. Jadi sangat disayangkan jika hal ini mengganggu pendidikan kamu. Ya sih Bu, hal ini tuh emang sangat mengganggu konsentrasi belajar saya juga sih dalam kelas gitu. Terus juga saya kadang kan malu kalau memang terlambat terus ke sekolah sama teman-teman juga Bu, apalagi sama ibu sebagai guru BK saya. Tapi tuh Bu, saya tuh kadangannya tuh ya mau gimana Bu, saya juga orang tua saya kasihan. Di sisi lain saya juga itu pengen banget ngebanggain orang tua saya ya, walaupun memang tugas saya tuh ibu benar sih belajar gitu di sekolah, tapi kadang kan saya tuh kasihan sama orang tua saya Bu. Mungkin ya ibu benar, sayanya juga salah gitu. Kadang saya juga nggak bisa bagi waktunya Bu, emang sulit sih Bu bagi waktunya. Ibu ingin kamu ubah perilaku kamu. Ibu ingin kamu seperti biasanya datang tepat waktu. Karena saat ini kamu punya kegiatan lain yaitu berjualan koran dan mengantar telur ya. Kalau misalnya kamu tidak bisa meninggalkan pekerjaan ini, tetapi kamu masih tetap ingin sekolah, kamu harus pintar memanage waktu. Ibu akan memberikan saran ya untuk kamu dapat mengatur waktu itu. Contohnya seperti ini. Kamu bangun tidur pukul berapa? Bangun tidur kadang jam 6, kadang setengah 6 sih Bu. Bangun tidur setengah 6 atau jam 6. Kamu sholat subuh nak? Sholat subuh, tapi tuh kadang tidur lagi Bu. Orang tua kamu membangunkan kamu tidak? Iya sih, kadang ngebangun saya tidur, suruh bangun gitu. Tapi kadangan enggak. Tapi kebanyakan ngebangunin sih Bu, cuman sayanya aja kadangan enggak bangun lagi. Baiklah, ibu akan memberikan kamu saran. Ketika kamu bangun tidur, ya, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu buat catatan untuk memanage waktu kamu. Bangun tidur pukul berapa? Lalu setelah bangun tidur, apa lagi yang kamu lakukan? Apakah kamu membantu orang tua kamu? Atau kamu membereskan kamar terlebih dahulu sebelum kamu mandi? Lalu kamu tulis apa saja yang akan kamu lakukan sampai kamu menuju ke sekolah. Setelah di sekolah, kegiatan kamu tahu jam berapa sampai jam berapa. Pulang ke rumah pukul berapa, nanti selanjutnya apalagi kegiatannya. Jadi setiap kamu bangun tidur, kamu tempel tuh jadwal di tembok kamar kamu. Jadi setiap bangun tidur, kamu lihat hari ini kamu akan melakukan hal apa aja. Jadi kamu bisa tahu
Kamu bisa tidak acak-acakan waktunya. Jangan sampai hal ini sangat mengganggu. Jangan sampai kamu mengorbankan pendidikan kamu karena ini, Nak. Jadi, Ibu minta kegiatan kamu, ya, kamu tulis apa saja kegiatan kamu dalam satu hari. Terutama saat kamu sekolah. Bisa Ibu bantu? Iya sih Bu, aku pengen nyatet kayak gitu, kayak nyatet harian-harian gitu supaya memanage waktunya dengan benar. Tapi tuh kadangan tuh takut waktunya nggak keburu Bu. Kadangan aku habis bangun tidur langsung mandi terus langsung siap-siap ke sekolah, tapi sebelum ke sekolah jualan dulu karena saya kan harus jualan koran dulu tuh Bu ya, pagi-pagi itu sebelum berangkat ke sekolah. Takutnya nanti kalau saya bikin catatan harian itu nantinya nggak bakal keburu gitu Bu, saya takut nggak bisa. Kita buat catatan jadwal waktu. Jadi hari ini kita buat nih jadwal. Contohnya setiap hari Senin. Hari Senin ada apa di sekolah? Upacara. Kamu tahu pukul berapa gerbang sekolah sudah ditutup. Jadi bagaimana caranya kamu datang lebih awal? Kamu bisa sambil mengantar koran, kamu bisa sambil mengantarkan telur, tetapi kamu tetap bisa berada di dalam sekolah tepat waktu. Jadi kamu tulis hari Senin itu jam berapa aja. Mungkin kamu di awal masih sangat sulit melakukan hal itu. Tetapi lama-lama terbiasa. Karena Ibu yakin tidak semudah yang kita pikirkan ketika kita ingin merubah sesuatu atau hal yang biasa kita lakukan. Tetapi kalau misalnya hal itu sering kita lakukan, itu akan menjadi terbiasa. Kamu bisa seperti dulu lagi, kamu bisa menjalankan aktivitas kamu seperti biasanya, tidak terlambat, apalagi membolos. Ibu minta kamu tulis kegiatan kamu, agar kamu mengerti, kamu bisa mengatur jam berapa aja kamu harus melakukan kegiatan tersebut. Bisa? Coba. Ibu, Insya Allah bisa. Ibu minta kamu untuk tulis kegiatan kamu ya. Jadi Ibu bisa tahu nih apa saja yang kamu kerjakan. Oke, Ibu kasih waktu selama 10 menit. Kamu tulis dari kamu bangun tidur, lalu apa lagi yang kamu kerjakan sampai kamu tidur. Ibu mau tahu kegiatan kamu. Ini tulis di sini ya Bu ya? Iya. Tulis diurutkan. Ini dari mana dulu Bu? Dari kamu bangun tidur jam berapa? Kamu terbiasa bangun tidur pukul berapa? Tapi nggak nentu Bu, kadang jam 6, kadang setengah 6. Yang sering kamu lakukan saja. Misalnya kamu lebih banyak bangun pukul 6. Pertanyaan Ibu, ketika kamu bangun pukul 6, kamu masih kesiangan enggak, Nak? Masih kesiangan. Oke. Jadi kita mundur lagi, lebih pagi lagi. Bisa? Tidak apa-apa, kita buat dulu rencana ini ya. Coba bangun tidur pukul berapa yang biasanya kamu lakukan. Nanti setelah kamu buat kegiatan kamu dalam sehari-hari, kita koreksi bagaimana agar kamu bisa tidak terlambat. Nih Bu, setengah 6. Iya, kamu tulis semua kegiatan kamu. Ibu mau lihat, nanti kita bisa telaah sama-sama. Setelah bangun tidur, kamu ngapain lagi? Tapi ini udah sama mandi ya Bu? Oke, udah sama mandi.
Setelah bangun tidur, mandi, apalagi yang kamu lakukan? Kamu tulis juga pukul berapa kamu sampai sekolah. Baiklah, sudah nak? Udah, Bu. Coba ibu lihat ya catatan kamu. Bangun tidur kamu pukul 5:30. Iya, Oke, bener ya? iya. Ini 5:30, ini 5:30, kamu bangun tidur. Lalu membereskan tempat tidur. Membantu orang tua mencuci piring. Iya. Lalu jualan koran, Sebelum berangkat ke sekolah, Bu. berangkat sekolah dan pulang sekolah. Sekarang kita telaah bersama-sama. Bangun tidur pukul 5:30. Ibu tanya, kira-kira 5:30 cukup tidak waktunya untuk kamu berangkat ke sekolah, berada di sekolah tepat waktu? Masih sering terlambat tidak ketika kamu bangun pukul 5:30? Masih sih, Bu. Soalnya kan kadang tuh jalan kolannya kan jauh-jauh tuh. Ada yang naik angkutan umum. Kalau nggak jalan kaki gitu ke tetangga-tetangga. Nah, kadangan itu angkutan umumnya yang lama juga, Bu, buat menuju ke sekolahnya. Oke. Kalau misalnya kamu ingin ada perubahan, 5:30 kamu masih terlambat, berarti apa yang kamu lakukan masih kurang waktunya. Kamu bisa coba untuk bangun lebih awal lagi dari kebiasaan kamu 5:30. Kamu bisa bangun jam 5. Jadi kamu tahu nih, kamu bangun tidur lebih awal. Jadi ada beberapa waktu yang bisa kamu manfaatkan. Jadi ketika kamu mengantar koran, ini kan mengantar koran dan berjualan telur itu kan keseharian kamu yang sebenarnya kemarin-kemarin tidak kamu lakukan kan, Nak? Karena ada tugas tambahan, ini kita anggap tugas tambahan ya, Nak ya. Jadi gimana caranya kamu bisa mengantar koran, kamu bisa berjualan telur, tetapi kamu tetap sekolah dan tidak terlambat. Apa yang harus dirubah? Kamu bangun lebih awal. Ketika kamu bangun lebih awal, tugas tambahan kamu seperti berjualan, itu bisa kamu lakukan tepat waktu juga, jadi tidak mengganggu kegiatan kamu. Karena sangat disayangkan, Nak, ketika kamu berperilaku seperti ini, terlambat, apalagi sampai membolos, itu sangat berpengaruh di pendidikan kamu. Ya sih, Bu. Nanti aku coba bangun lebih awal lagi, seperti yang Ibu sarankan. Tapi, Bu, aku takut nggak bisa, Bu, untuk manage waktunya. Nanti kalau datang terlambat lagi saya malu, Bu. Ibu memahami apa yang terjadi sama kamu, tetapi jika kamu ingin lebih baik, jika kamu ingin berubah lebih baik lagi, kamu bisa melaksanakan apa yang sudah kita sepakati.
dengan memanage waktu. Pelan-pelan kamu coba, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari sangat terasa berat, mungkin menurut kamu sangat sulit, tetapi pelan-pelan pasti ada perubahan dari diri kamu. Ibu tidak menyuruh kamu untuk berubah besok langsung. Pasti ada prosesnya. Ibu paham sekali seperti apa proses merubah kebiasaan kita. Mungkin kamu terpaksa awalnya bangun lebih pagi, tetapi lama-lama itu akan jadi kebiasaan kamu. Dan kamu tidak mengorbankan pendidikan kamu, nak. Kamu boleh saja membantu orang tua kamu, tapi ibu ingin kamu tetap memprioritaskan pendidikan kamu. Bagaimana? Kamu setuju? Iya sih Bu, saya setuju dengan apa yang Ibu katakan ini. Karena supaya saya juga jauh lebih baik ke depannya, terus sama nggak terlambat lagi ke sekolah. Ya, ibu yakin, ibu sangat yakin kamu bisa berubah, kamu bisa lebih baik lagi. Pelan-pelan kamu coba. Tidak apa-apa kalau misalnya hari ini kamu masih terlambat, dikurangin terlambatnya. Hari ini kamu terlambat 20 menit. Benar? Iya Bu. Kemarin juga kamu terlambat 20 menit. Ketika kamu ingin merubah perilaku kamu ingin berubah lebih baik lagi, ibu yakin prosesnya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Pelan-pelan, mungkin dicoba. Besok kamu terlambat 18 menit, besoknya lagi 15 menit, tidak masalah. Yang penting kamu ada keinginan untuk berubah. Jadi ibu minta kamu lakuin yang sudah kamu tulis, di sini kegiatan kamu, ya. Jika jam 5:30 kamu masih terlambat, berarti apa yang harus kamu lakukan? Kamu bangun lebih awal. Kita coba bangun jam 5. Nanti ketika kamu bangun jam 5 dan masih terlambat, kita anggap terlambatnya 15 menit. Kalau hari ini 20 menit, kita anggap terlambatnya 15 menit. Berarti ada kemajuan tuh, ya. Besoknya dicoba lagi. Jam 5 kurang. Terlambat berapa menit nih? Kita bisa lihat. Jadi dari situ kamu tahu kamu harus bangun jam berapa. Yang penting ada keinginan dalam diri kamu untuk berubah. Iya Bu, baik. Kalau begitu besok-besok saya nanti bakalan catat dulu apa aja yang harus saya lakuin di buku catatan atau di kertas yang kata Ibu bilang tadi. Terus nanti saya bangunnya lebih awal lagi supaya nanti bisa nggak terlambat lagi ke sekolahnya Bu. Ya, jika kamu sulit untuk bangun lebih pagi, biasanya kan orang tua kamu ya yang bangunin ya. Iya. Kamu minta orang tua kamu untuk membangunkan kamu lebih pagi lagi. Kalau misalnya tidak bisa, kamu pasang alarm di handphone. Kamu setel jamnya itu pukul 5. Bisa? Bisa Bu. Jadi Bu minta ada perubahan dari kamu untuk masa depan kamu yang lebih baik lagi, karena Ibu yakin kamu pasti berubah lebih baik lagi. Karena orang tua kamu pasti bangga ketika kamu berprestasi di sekolah. Ibu yakin kamu pasti bisa mencapai masa depan kamu. Ibu yakin kamu siswa yang berprestasi, jadi Ibu tidak ingin
Hal-hal seperti ini mengganggu karena sangat disayangkan kamu mengorbankan pendidikan kamu demi berjualan koran dan mengantar telur karena kamu masih belia dan kamu belum beranjak dewasa, Nak. Bukan tugas kamu untuk tanggung jawab hal ini. Ya Bu, nanti lain kali saya janji nggak bakal telat-telat lagi ke sekolahnya. Nanti saya mendengarkan kata ibu, yang apa yang ibu katakan untuk bangun lebih awal lagi supaya bisa meskipun berjalan koran sama mengantarkan telur, terus nggak terlambat lagi ke sekolahnya Bu. Baiklah, Nak. Ibu percaya dan ibu yakin kamu bisa berubah. Ibu hanya berpesan, teruslah berperilaku yang baik, teruslah belajar, kejar cita-cita kamu, karena besar harapan ibu untuk kamu menggapai masa depan kamu. Kamu yang mengerti, kamu yang paham seperti apa diri kamu ingin lebih baik atau tidak. Jika kamu ingin lebih baik, kamu pasti melakukan perubahan yang baik. Ibu yakin kamu bisa, maka dari itu ibu ingin kamu melakukan apa yang sudah kita sepakati tadi. Ya Bu, sekali lagi saya terima kasih banyak ya Bu ya sama ibu sudah mendengarkan curhatan saya, cerita saya ini. Dan saya berharap semoga diri saya juga jauh lebih baik sih Bu. Makasih ya Bu ya sebelumnya sudah mendengarkan curhatan saya. Baiklah, ibu juga ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah memenuhi panggilan dari ibu. Kamu bisa balik ke kelas, kamu mengikuti pelajaran hari ini. Pelajaran siapa, Nak, hari ini, Nak? Pelajaran IPA Bu, Bu Dwi. Jadi kamu bisa kembali ke kelas, mengikuti pelajaran. Ingat, kamu harus berubah lebih baik untuk masa depan kamu. Iya Bu. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu ya. Saya pamit. Iya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sudah. Akhirnya